apa kamu memasak masakan India? Kalau pada ujungnya Rehan akan meminta dibuatkan nasi goreng juga. Priti, kenapa kamu bicara kayak gitu? Karena aku tahu kalau Rehan mencintai kamu dan dia sangat suka masakan Indonesia. Makasih ya Priti. Aku juga sangat bangga dengan cintanya Rehan. Maafin aku Priti. Aku tahu memang gak mudah buat kamu untuk bisa mengikhlaskan Rehan bersama aku. Aku selalu berdoa supaya Allah mengganjar semuanya dengan pahala yang berlimpah. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskan Rehan. Terima kasih atas doa kamu, Najwa. Kalian berdua memang pantas untuk bahagia. Dan aku sangat ikhlas melakukannya. Aku benar-benar berterima kasih sama kamu, Priti. Katakan dengan apa aku bisa membayar semua kebaikan kamu. Dasar perempuan naif. Kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan untuk menghancurkan kamu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan sama kamu. Dan aku harap kamu mau menjawabnya dengan jujur. Ada apa, Priti? Pada awalnya Rehan ke India untuk menikah denganku. Tapi kenapa tiba-tiba dia menikah dengan kamu ya? Sebenarnya saat itu aku sudah mau menikah dengan orang lain. Tapi pernikahan itu terjadi karena sebuah paksaan. Dan saat itu aku menolak pernikahan itu terjadi. Aku hampir saja kabur. Tapi setelah itu Rehan melamar aku. Dan Rehan mengajak aku menikah di hari yang sama. Tapi karena aku memiliki perasaan yang begitu besar juga terhadap Rehan, aku menerima lamaran Rehan dan aku menikah dengan Rehan. Hebat sekali Rehan itu ya. Seorang pahlawan yang begitu baik hatinya. Dia bisa menikahi kamu dan meninggalkan aku begitu saja. Priti, aku benar-benar minta maaf. Aku sama sekali gak bermaksud untuk merebut Rehan dari kamu. Tapi aku bisa katakan kalau semua ini adalah takdir. Dan ketika takdir sudah berbicara, maka gak ada yang bisa menghentikan semuanya. Takdir ya? Oh, oke. Tapi ada yang aneh di sini. Kalau aku boleh tahu bagaimana cerita peristiwa ini sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Rehan meminta kamu untuk menikahi dia di hari yang sama? Seharusnya kamu menikahi laki-laki lain. Priti, mohon maaf. Sebaiknya kamu tanya langsung aja sama Rehan. Karena aku benar-benar takut salah bicara. Aku permisi dulu ya, Priti. Rasakan kamu Najwa, ini belum seberapa. Masih banyak kejutan lain yang akan aku hadiahkan untuk kamu. Dan aku pastikan, kamu akan nangis darah. Kartu ini benar-benar gak ada gunanya sama sekali. Kamu kenapa sih marah-marah gak jelas? Mami baru mau aja santai. Kamu teriak-teriak. Kamu baru pulang dari mana semalam? Aku semalam dari klub, Mai. Dan kartu kredit ini sama sekali gak bisa digunain. Dan semua bil aku gak bisa dibayar, Mi. Kamu ke klub lagi? Kalau sampai Anita tahu bagaimana, Dion? Hentikan kelakuan kamu itu. Kamu bisa menghancurkan semua rencana yang sudah kita bikin, Dion. Oke. Tapi gimana aku bisa biayain hidup aku kalau aku gak punya uang sama sekali? Harusnya perusahaan yang membayar semua bil kartu kredit aku. Aldi, dia bukan aja udah memecat aku. Tapi dia juga gak mau membiayain hidup aku.
Dia benar-benar kelewatan, Mi. Dia benar-benar kelewatan! Dion, kamu tenang aja. Soal Aldi biar Mami yang handle. Kamu santai aja. Mami akan cari cara untuk mengatasi semuanya. Ada masalah apa lagi sih? Kok dia marah-marah? Aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, Rehan. Kalau kamu ingin bicarakan denganku, silakan. Aku mendengarkan. Aku dan Aldi sudah berteman sejak kami kecil. Bisa dibilang kami ini sahabat baik. Dan kami bertemu Najwa waktu kami kuliah. Lalu, Najwa menikah dengan Aldi dan bercerai. Kamu tahu dari mana? Najwa menceritakan semuanya padaku. Tidak kusangka perempuan sebaik dia harus melakukan pengorbanan sebesar ini untuk keluarganya. Ya, aku hanya ingin membuat Najwa bahagia. Selama ini dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Aku hanya ingin membuatnya bahagia dan itu tujuanku sekarang. Aldi itu tidak seperti aku. Ya, aku sangat paham posisimu. Satu sisi Aldi adalah sahabatmu, tapi kamu juga harus membela istrimu Najwa. Ya kan? Iya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Aldi bahwa Najwa itu harus dibahagiakan dan dia pantas untuk itu. Dia sudah banyak menderita selama ini bersama Aldi. Bagaimana membuat Aldi bisa mengerti? Dan ketidakpercayaan itu yang membuat Aldi datang ke Agra ini. Dia menghubungimu dengan nomor Jakarta, tapi kamu tidak tahu itu. Kamu mencoba untuk menakuti aku. Tolong jangan lakukan. Untuk apa aku menakutimu, Rehan? Bagaimana kalau keselamatan dan kebahagiaan Najwa terancam? Tapi bagaimana kamu tahu Aldi ada di Agra? Karena aku menjemputnya di airport. Aldi adalah anak dari rekan bisnis papaku. Jadi jadi papamu kenal dengan Om Haryo? Aku harus bertemu dia. Tolong antarkan aku bertemu dengan dia sekarang. Rehan, sudah terlambat. Aldi sudah meninggalkan rumahku. Aku nggak tahu sekarang dia tinggal di mana. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Dia pasti menginap di salah satu hotel di Agra ini. Lindungilah Najwa dan pastikan Najwa tidak tahu kalau Aldi ada di Agra. Aku setuju denganmu. Najwa tidak boleh tahu Aldi ada di sini. Masalahnya sudah cukup banyak. Dia bisa tambah tertekan. Halo Tuan Amir. Halo Jin, sudah dapat kabar untuk kembali ke London? Tidak bisa. Aku harus di sini dulu untuk menyelesaikan urusanku. Aku belum bisa pulang. Tapi aku janji akan kupikirkan. Kami tunggu kabar darimu, Jin. Terima kasih. Sampai jumpa. Takdir ya? Oke. Tapi ada yang aneh di sini. Kalau aku boleh tahu bagaimana cerita peristiwa ini sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin Rehan meminta kamu untuk menikahi dia di hari yang sama? Seharusnya kamu menikahi laki-laki lain. Kenapa tiba-tiba Priti menanyakan kepada aku setelah aku dan Rehan masuk ke dalam rumah ini? Kenapa bukan saat Priti meminta aku dan Rehan pergi ke rumah ini? Sekarang kalau aku boleh sarankan, kalian pulang ke rumah Ibu Priyanka. Rehan, kamu jangan putus asa. Kemarahan ibu kamu tidak akan selamanya. Kamu harus percaya. Ibu Priyanka pasti mengerti. Kamu percayakan semua itu sama aku. Kamu lupakan soal utang budi. Yang penting sekarang kalian bahagia. Priti nggak salah. Priti nggak salah menanyakan hal ini ke aku. Dia berhak tahu atas cerita cintaku dengan Rehan. Tapi kenapa Priti masih menanyakan hal itu? Padahal dia bilang sudah ikhlas dengan pernikahan aku dan Rehan. Tapi kenapa Priti masih ingin tahu tentang semuanya? Aku yang salah. Seharusnya aku jujur menceritakan semua ini sama Priti dan Bunda Priyanka. Kenapa kami menikah? Kenapa aku merasakan kebaikan Priti? Sepertinya ada yang janggal. Ada apa di balik semua ini? Ya Allah, wahai Zat yang Maha Suci. Hanya Engkau yang tahu apa yang tersembunyi di balik semua ini. Hamba mohon ya Allah,
Jangan kau biarkan diri hamba terjebak dalam prasangka dan curiga. Yakinkanlah hambamu bahwa semua yang terjadi adalah karena engkau. Memang engkau yang menghendaki. Dan aku akan tunjukkan semua ketetapanmu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak ingin mencairkan cek ini? Iya Mbak, saya udah terbiasa mencairkan uang dari cek perusahaan saya. Maaf Pak, boleh saya pinjam KTP-nya? Ya, ini ya. Bapak tunggu sebentar, saya akan segera proses. Halo Pak, saya Irma, orang bank. Iya Mbak Irma, ada apa? Gini Pak, saya ingin mengkonfirmasi tentang cek yang sudah Bapak tanda tangani atas nama perusahaan Haryo Kusumo Company sebesar 1 miliar. Mbak Irma, saya sama sekali tidak pernah menandatangani cek pencairan dana apapun dari perusahaan. Oh gitu ya Pak? Di sini kami menerima tentang pencairan dana itu ya Pak? Coba Mbak Irma cek, siapa nama orang yang melakukan pencairan? Atas nama Dion Haryo Kusumo. Mbak Irma, saya sama sekali tidak memberikan autorisasi untuk pencairan dana apapun dari perusahaan. Itu adalah tindakan kriminal. Tolong sekarang lapor polisi, tangkap orang itu. Baik Pak. Terima kasih Mbak Irma. Kurang ajar kamu. Tenanglah Dion, tenang. Kamu harus yakin, semua ini bisa berjalan dengan baik seperti yang sudah-sudah. Beberapa kali kamu memalsukan tanda tangan Aldi untuk mengambil uang. Tidak pernah ada masalah sekalipun. Dan sekarang pun harusnya seperti itu. Security. Mari ke kantor. Loh, apa-apaan nih Pak? Bapak pasti udah salah tangkap orang Pak. Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas untuk mengamankan Bapak. Sekarang Bapak ikut kami. Ini Pak orangnya. Lepasin Pak! Saya nggak bersalah Pak! Nanti dijelaskan di kantor Pak. Lepas! Ayo. Lepas! Jalan. Sudah dari tadi dia belum keluar juga. Ada apa ya? Pasti terjadi sesuatu sama Najwa. Saya harus telepon Priti. Halo, Priti. Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama Najwa? Sepertinya ibu sangat mencemaskan Najwa. Ada apa, Bu? Ibu sama sekali tidak mencemaskan Najwa. Cuman ibu heran. Sudah seharian Najwa cuma mengurung diri di kamar. Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama dia? Ibu tenang saja. Biarkan Najwa menikmati hari yang menyenangkan ini. Aku harap ibu tidak terlalu berlebihan mengkhawatirkan dia. Karena sesuatu yang berlebihan bisa menumbuhkan perasaan suka. Priti, ibu sama sekali tidak menyukai Najwa. Mulai dari dulu sampai ibu mati pun ibu tidak akan pernah menyukai dia. Ibu tenang saja. Pokoknya ibu jalankan tugas ibu dan aku akan menjalankan tugas aku. Rencana kita pasti berhasil. Priti, nanti ibu telepon lagi. Bunda, Najwa, kenapa kamu seharian di kamar? Ibu khawatir sama kamu. oh aku nggak apa-apa kok Bunda. Aku permisi sebentar, mau ambil air wudhu.
Saya tidak akan memberi kamu kesempatan untuk pergi keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. Itu bisa membuat saya jadi malu. Kalau kamu harus keluar dari rumah ini, itu adalah untuk selama-lamanya. Dan saya pastikan pintu rumah ini akan tertutup selamanya buat kamu, Najwa.